tuh kenal, saling kenal semuanya, kenalin gitu kan. Tapi dari awal itu si A itu nggak mau deket sama mereka karena takut kan, takut gimana gitu. Akhirnya Eke ngeyakinin mereka kalau misalnya enggak kok, dia baik kok gitu. Jadi Eke tuh masih berusaha untuk meyakinkan kalau dia itu orang yang baik. Ternyata ya berjalannya dengan waktu, satu persatu kebusukan dia, kejahatan dia semuanya terlihat gitu loh. Mulai dari kasarnya dia, jadi kalau misalkan kayak si kucingnya salah kunci aja nih ya, masalah kunci. Jadi jelas-jelas kunci tuh dia yang masukin ke dalam tasnya dia. Itu kalau misalkan kunci mana, ada tuh dalam tas kakek gitu kata kucingnya kan. Terus dia bilang nggak ada nih, padahal belum dicari sama dia, nggak ada nih. Oh langsung dimaki, anjing lu ya bangsat lu kan udah kopi dengan bacotnya dia yang kayak om-om kayak kakek-kakek gitu kan. Udah tuh dimaki-maki, terus dipukul, dilempar pak dia gitu. Dari situ Eke kasar banget ya, segila-gilanya Eke tuh nggak pernah namanya mukul atau apalagi ngelempar orang yang di dekat Eke kalau misalkan emang permasalahannya konteksnya tuh hal sepele gitu loh. Beda sama misalkan Eke nggak munafik. Kalau mau marah jangan di depan orang rame, berdua aja gitu. Kalau mau orang rame kasih. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi sama siapapun boleh tanya deh sama yang artisnya kan dulu kan banyak kan, akhirnya semuanya pada keluar. Jadi yang bertahan sekarang itu cuma si kucing. Sama ada satunya lagi tuh artis yang adiknya artis juga itu kan. Nah cuma dia bilang kayak gini, itu juga jadi ancaman sama dia. Oh katanya, si ini mah nggak berani nih keluar dari manajemen gua. Tuh setelah itu tiba-tiba disuruh lah beli tanah. Nah awalnya itu beli tanah tuh, suruh beli tanah. Pas disuruh beli tanah, Eke tadinya ragu, kamu harus punya loh tanah di Jakarta, ini kan nggak jauh dah, tanahnya juga nggak mehong-mehong banget gitu, cuma 35 juta satu kapling gitu kan. Ya udah Eke pikir ya udah belilah gitu kan. Udah tuh Eke DP tapi kok udah berbulan-bulan nggak ada. Namanya kalau misalnya kita kredit kan ada tagihan kan, ada invoice setiap bulan gitu kan. Oh tanggal segini jangan lupa ya untuk bayar tanahnya atau bayar mobilnya atau bayar apa gitu, ada invoice. Tapi ini nggak ada berbulan-bulan. Kok Eke bilang kok nggak ada. Nah akhirnya dirayu-rayu buat bikin PT. Lu harus bikin PT. Lu kan mau ngeluarin skincare, harus begini, harus begitu lu biar produk lu gini nih. Namanya Eke kan bencong bego ya. Eke namanya bencong lulusan SMP gitu kan. Lulusan SMP, lulusan SD gitu. Cuma lulusan SD jadi ya oh iya ya, gimana syaratnya gini nih. Terperdayalah akhirnya buatlah apa namanya, buat PT. Itu harga PT-nya cuma 8 juta dan Eke bayar 50 juta, dipinta sama dia 50 juta. Jadi dia untung 42 juta. Pas di saat Eke tahu yang pas kayak begitu, Eke langsung mikir gini, lu bilang gue teman lu bilang lu sayang sama gue, lu bilang gue anak lu, anak emas lu dan bla 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 bla. Tapi kok lu manfaatin gitu loh. Oke lah kalau misalkan lu mau bikin itu PT harganya jadi 20 juta, oke ya, masih worth it lah. Lu ngambil untung ibaratnya 13 juta, 12 juta, itu masih worth it lah gitu. Tapi kalau lu ngambil untung sampai 42 juta tuh kayaknya itu lu bukan azas pertemanan lagi gitu loh. Itu bener-bener lu memanfaatkan orang yang mungkin lu anggap orang lain, bukan temen lo gitu loh, bukan temen lo atau keluarga lo atau saudara lo atau orang yang lu anggap anak lo atau keluarga lo gitu. Jadi Eke berpikir ya udahlah, semenjak pas tahu itu tuh Eke mulai ngindar. Terus dapat lagi omongan, Kak kata SC Vita kan, ini katanya, masa kata si kakek bilang katanya ada si ayahnya, pas banget ada ayah, kita lagi ngumpul nih di salon kan, udah gitu Kak, masa si kakek bilang katanya kakak ngebentak ayah, bilang kayak itu kan, ngebentak ayah katanya waktu pas acara Miss Queen. Tanya sama ayah, kakak pernah nggak ngebentak ayah? Enggak. Marah aja nggak pernah kata ayah. Tapi kalau misalkan emang ayah lagi ngelakuin kesalahan, kakak selalu negor, tapi bukan marah, apalagi ngebentak. Ayahnya bilang kayak begitu. Tuh ya denger ya, aku bilang kayak gitu. Terus aku tanya sama, iya katanya pengen deh katanya ngambil si ayah itu ikut jadi ikut gue jadi asisten gue. Dia nggak tahu si ayah siapa. Ayah itu mungkin orang Bali tahu ya, pemangku itu siapa ya. Ayah itu anak pemangku, orang tuanya punya kos-kosan, dia punya mobil sendiri, dia kerja aja
ke pakai mobil kan ke salon kan. Dia kerja itu ya karena emang pengen ikut gue udah lama, dia ikut gue tuh udah lama gitu loh. Dia pengen kerja sama gue, pengen ikut gue gitu loh. Dia punya mobil, punya duit, punya keluarga yang berkecukupan. Nggak bakal mau dia jadi asisten gitu kan. Terus gue tanya depan si Cevita juga, emang ayah mau jadi asistennya si kakek? Enggak lah, ngapain katanya. Ayah udah kenal sama kakak, mending ayah nggak bakal mau ikut siapapun kecuali ikut kakak. Si ayahnya ngomong kayak begitu. Jadi dari situ akhirnya ke berpikir, oh nih orang jahat ya mulutnya, suka ngada-ngada omongan, suka fitnah, suka nipu. Dan semenjak itu tuh Eka ngindar terus. Nah pas waktu itu mau ke Jakarta, pas posisi mau ke Jakarta, mau tanda tangan kontrak kerjaan sama PPYC. Udah tuh mau ke Jakarta, terus Eka kan di Kemayoran kan masih ada apartemen tuh. Dia bilang kayak gitu, udah di sini aja, di apartemen baru kakek gitu kan, sama si kakek sama si om itu. Jadi apa yang ada? Tomat, cabai rawit. Kacang panjangannya ya buat kita nih. Iya tuh, sama bayam deh. Kalau ada kalau nggak ada ya. Iya. Ada biasa bayam tuh. Coba aja. Sayur-sayur